Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Laskarina dengan NIM 14012040057 dari kelas MB 4403. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab dari EBIT EPS dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Langsung saja pada slide selanjutnya. Nah, EBIT EPS analisis ini digunakan untuk membantu menentukan apakah akan lebih baik membiayai atau mendanai proyek dengan debit atau hutang atau equity atau ekuitas. Jadi di sini merupakan perhitungan bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana yang lebih baik dan apa yang lebih baik untuk mendanai atau membiayai proyeknya. Gitu. Apakah lebih baik menggunakan debit atau lebih baik menggunakan equity? Selanjutnya, EBIT EPS pada bab ini juga kita mempelajari untuk mencari nilai EPS untuk di setiap alternatif pendanaan, juga menentukan titik indifference point, yaitu titik EBIT berapa yang dapat menghasilkan EPS yang sama. Nah, pada perhitungan EBIT EPS ini juga terdapat konsep pada perhitungan EBIT EPS ini, yaitu yang pertama, apabila kita menggunakan campuran pendanaan yang berbeda akan menghasilkan EBIT dan EPS yang berbeda. Tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan pembelanjaan atau financing mix dinamakan dengan indifference point atau break-even point dalam financial leverage. Selanjutnya, nah, untuk indifference point. Jadi, indifference point ini merupakan titik. Jadi, titik di mana yang merupakan nilai EBIT berapa yang menghasilkan nilai EPS yang sama. Jadi, nilai EBIT ini dalam perhitungan ini kita akan menghitung EBIT dengan nilai untuk menghasilkan nilai EPS yang sama. Jika nilai EPS-nya berbeda, berarti ada kesalahan perhitungan atau mungkin terdapat data yang salah pada data yang telah diberikan, seperti itu. Selanjutnya kita juga mencari titik indifferent dengan menggunakan persamaan EPS alternatif X sama dengan EPS alternatif Y dengan EBIT yang dicari. Dan juga kita menggambarkan grafik untuk mendapatkan titik indifference point. Nah, ini merupakan rumus EBIT EPS. Untuk EBIT yaitu Q dikali P dikurangi V dikurangi dengan F. Untuk Q sendiri itu merupakan unit produk yang terjual, dan P itu untuk harga atau unit, harga per unit. Untuk V yaitu variable cost atau unit, variable cost per unit. Dan untuk F itu nilai tetap atau fixed cost. Untuk EPS, yaitu EPS sendiri rumusnya EBIT sama dengan, EPS sama dengan EBIT dikurangi 1, dikali, EBIT dikurangi I, dikali dengan 1 dikurangi T, dikurangi PD dibagi NS. Untuk T sendiri itu merupakan tax rate, PD sendiri merupakan preferred stock dividend, dan NS merupakan numbers of stock outstanding. Nah, ini kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, yaitu perusahaan C memiliki 2 rencana sebagai berikut. Rencana A, seluruh pendanaan sebesar 3 juta dengan menggunakan saham dengan harga $20 per lembar, dan rencana B mengeluarkan surat hutang sebesar 2 juta dengan bunga 11%, dan 1 juta lagi diperoleh dengan menjual saham biasa seharga 20 lembar. Dan kita diberikan data untuk tax atau pajak sebesar 34%. Di sini kita disuruh untuk mencari indifference point antara kedua alternatif tersebut buat diagram EPS-nya, EBIT EPS-nya juga. Kembali ke rumus yang tadi, untuk mencari, berarti ini kita mencari indifference point dengan rumus ini, alternatif EPS alternatif X sama dengan EPS alternatif Y. Berarti kita menggunakan rumus EPS.
mengetahui dulu data-data yang harus kita lengkapi untuk dapat menghitung rumus tersebut. Yang pertama kita sudah ada data diketahui teks sebesar 34%, 20 lembar saham dengan kebutuhan modal 3 juta dolar, interest sebesar 11% dengan surat hutang 2 juta, 20 lembar dengan memperoleh 1 juta. Jadi 1 juta memperoleh dari menjual 20 lembar saham. Gitu. Nah, kita langsung saja ke rumus masukkan NS-nya, yaitu NS1, yaitu 3 juta dibagi 20. 3 juta terdapat dari kebutuhan modal dan 20 merupakan dari lembar saham. Jika dibagi menghasilkan 150.000. Untuk NS2-nya, yaitu 1 juta dibagi dengan 20. Nah, 1 juta dibagi dengan 20 lembar saham menghasilkan 50.000. Untuk E2-nya, untuk menghitung interest, kita mendapatkan data dengan nilai 2 juta, 11% dibagi dengan 100. Karena 11% itu dibagi per 100 sama dengan 0,11. Jadi 2 juta dikali 0,11 sama dengan 220.000, atau bisa langsung saja 2 juta dikali 11 sebagai 100, untuk lebih mempermudah perhitungan. Nah, setelah kita mendapatkan data yang sudah lengkap, kita bisa langsung masukkan saja ke rumusnya. Nah, yang pertama, ini EBIT 1,2 dikurangi I1, dikali dengan 1 dikurangi T, dikurangi PD1, dibagi NS1, sama dengan EBIT 1,12 dikurangi I2, atau interest 2, dikali 1 dikurangi T atau tax, dikurangi PD2, dibagi NS2. Langsung saja masukkan angkanya. EBIT, untuk EBIT, karena kita di sini mencari EBIT, jadi kita tulis saja EBIT-nya. Dan I1-nya untuk I1, 0. Dan untuk masukkan saja angka 1 dikurangi teks tadi kita mendapat data yaitu teks sebesar 34%. PD1-nya itu bernilai 0, dan nilai NS1-nya yang sudah kita hitung tadi, kita mendapatkan nilai 150.000, sama dengan EBIT dikurangi I2-nya yang tadi sudah kita hitung mendapatkan 220.000, dikali 1 dikurangi 34%, dikurangi PD2-nya yaitu bernilai 0, dibagi NS2 yang bernilai 50.000. Langsung saja kita masuk ke perhitungan. 0 di sini kita coret, dan 34% dikurangi 1 itu mendapat 0,66. Ini dikali silang, jadi 0,66 dia mendapatkan perhitungan 0,66 juga dikurangi 145.200. Dikali mendapatkan nilai 33.000 EBIT sama dengan 99.000 EBIT dikurangi 2 miliar 178 juta sama dengan 66.000 EBIT sama dengan 66.000 EBIT sama dengan 2,178 EBIT ditambah 10, dan kita mendapatkan nilai EBIT dengan total nilai EBIT yaitu 330.000. Nah, untuk kita memastikan apakah nilai EBIT-nya sudah benar, jika nilai EBIT-nya sudah benar, kita akan mendapatkan nilai EPS yang sama. Nah, kita harus recheck terlebih dahulu, yaitu recheck rencana A dan rencana B, mohon maaf tertutup. Pada rencana A ini kita mendapatkan nilai EBIT-nya 330.000, dan nilai rencana B juga 330.000. Untuk rencana A kita tidak mempunyai interest, berarti kita masukkan saja nilainya 0. Untuk yang ke interest 2, kita mendapatkan nilai 220.000 yang sudah kita perhitungkan tadi pada diketahui tersebut. Yang interest 2 ini yang 2 juta dikali 11%, atau 2 juta dikali 0,11, atau 2 juta dikali 11 dibagi 100. Nah, untuk mendapatkan nilai EBIT ini dari mana? Jadi EBIT dikurangi interest. Untuk rencana A, EBIT-nya yaitu 330 dikurangi 0 sama dengan 330. Dan untuk rencana B, 330 dikurangi 220 sama dengan 110.000. Untuk mendapatkan nilai teks-nya, teks itu T dikali EBIT. Jadi T-nya tadi 34% dikali dengan 330 mendapatkan hasil 112.200. Dan untuk teks yang rencana B yaitu 110.000 dikali 34% sama dengan 37.400. Untuk EAT ini EBIT dikurangi teks. Jadi 330 untuk rencana A, 330.000 dikurangi 112.200 sama dengan 217.800. Dan untuk rencana B,
110.000 dikurangi 37.400 sama dengan 72.600. Nah, untuk rencana A, karena PD untuk mendapatkan nilai PD-nya yaitu PD dalam data tadi yang sudah kita hitung, PD-nya bernilai 0 dan rencana B juga bernilai 0. Untuk mendapatkan nilai EAC itu EAT dikurangi PD. Jadi 217.000 dikurangi 0 sama dengan 217.800 untuk rencana A dan 72.600 dikurangi 0 sama dengan 72.600 untuk rencana B. Dan untuk NS-nya sudah kita hitung tadi untuk rencana A sebesar 150.000 dan untuk rencana B sebesar 50.000. Jadi untuk mendapatkan nilai EPS-nya yaitu EAC dibagi dengan NS mendapatkan total 1,4520 dan untuk rencana B-nya yaitu 72.600 dibagi dengan 1,4520. Di sini berarti perhitungan kita sudah benar dan nilai EBIT-nya juga sudah benar karena mendapatkan nilai EPS yang sama. Nah, langsung saja kita ke gambar grafiknya. Nah, untuk mendapatkan titik indifference point, tadi ketentuannya yaitu nilai EPS-nya harus sama, di mana kita mendapatkan nilai EPS yang sama dari nilai EBIT, gitu ya. Nah, jadi karena nilai EBIT yang sama 330 dan nilai EPS 1,4 ini. Jadi kesimpulannya bagi contoh soal yang tadi kita telah menghitung nilai EBIT EPS menggunakan rumus untuk mencari indifference point dengan rumus tadi yang persamaan EPS dan kita mendapatkan nilai EPS-nya 1,4520. Dengan begitu kita kesimpulannya kita menghitung rumus EBIT dengan benar dan kita telah mendapatkan titik indifference point-nya. Sekian dari saya untuk memaparkan materi EBIT IPS. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.